Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini saya akan kembali menjelaskan terkait circular economy atau kemudian kita singkat CE. Pada video sebelumnya kita sudah membahas definisi daripada circular economy, di mana pada video tersebut kita mencoba membandingkan antara linear economy dan circular economy gitu. Tentu saja pemahaman dasar sudah kita dapatkan. Nah, pada tahap berikutnya adalah tahap kita belajar bagaimana melakukan transisi dari sebelumnya belum bersirkular ekonomi, kemudian menuju kepada circular economy, begitu. Lebih detail akan saya lanjutkan di slide berikutnya. Baik, sebelum kita melakukan proses transisi ke circular economy, tentu kita harus lihat lagi secara lebih detail begitu, apa saja kekurangan daripada linear economy. Karena dari tahu kekurangannya sehingga kita kemudian bisa memperbaiki atau bisa melakukan proses transisi ke circular economy. Kita perhatikan dua tabel di depan ini begitu ya, ada tabel warna biru dan tabel warna hijau. Di tabel warna biru adalah model linear economy dan di tabel warna hijau adalah model circular economy. Kita lihat satu persatu beberapa karakteristik begitu ya yang ada pada kedua model ini. Yang pertama, ciri-ciri linear economy yang seperti kita ketahui adalah take, make, and waste begitu. Sementara pada circular economy mengusung konsep reduce, reuse, dan recycle. Ada 3 Rs begitu, dan kemudian lebih detailnya beberapa ahli kemudian mendetailkan dalam banyak Rs gitu ya. Ada yang sampai 9 Rs begitu. Nanti kita lihat juga apa saja ke-9 Rs tersebut gitu. Sementara pada circular economy ada pendekatan pasar yang baru, yaitu pendekatan yang memisahkan pertumbuhan dari material yang dikonsumsi. Jadi tidak lagi mengikuti pasar begitu ya, tetapi mengikuti jumlah material yang dikonsumsi. Nah, kemudian ciri yang lain pada linear economy kita lihat bahwa limbah itu menjadi tidak berharga. Nah, sementara kebalikan dari circular economy bahwa limbah itu memiliki value yang tinggi begitu. Ciri yang lainnya adalah bahwa di linear economy sedikit atau tidak ada pertimbangan mengenai keterbatasan kapasitas lingkungan begitu ya. Nah, sementara di circular economy sangat menekankan pada upaya untuk melawan pencemaran limbah dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati begitu. Itu adalah ciri kedua model ini. Kita lihat karakteristik yang lain dari kedua model ini. Di sini ada di linear economy ya, mengadopsi open loop cycle, sementara di circular economy closed loop cycle. Di sini dikatakan bahwa di linear economy maksudnya itu menciptakan nilai dengan memproduksi sebanyak mungkin produk baru begitu. Nah, sementara pada circular economy menciptakan nilai yang diutamakan dengan mengubah limbah menjadi input begitu. Jadi limbah menjadi raw material. Nah, pada open loop cycle di linear economy bahwa aliran limbah biasanya itu atau sangat berpotensi untuk bocor begitu dan atau diarahkan ke tempat pembuangan akhir begitu. Jadi memang proses yang diusungnya adalah input, output, dan kemudian berakhir menjadi limbah. Berbeda signifikan dengan circular economy, aliran limbah itu diarahkan ke proses produksi. Jadi yang pada akhirnya akan menghasilkan zero waste begitu.
Baik, selanjutnya kita lihat yang lain, fokus area, at the product level. Pada linear ekonomi, penggunaan material dan produk itu hanya satu kali seumur hidup. Nah, sementara pada circular economy, penggunaan material dan produk dalam jangka waktu yang, panjang, begitu. Nah, tentu saja dalam implementasinya, masing-masing memiliki tantangan-tantangan praktisnya sendiri-sendiri. Kemudian, tantangan praktisnya begitu ya pada kedua model ini bisa kita lihat ya di linear economy pada planned obsolescence-nya, atau usia daripada produknya begitu ya, produk menjadi lebih cepat usang ya, budaya pemborosan jadi, sangat terasa ya, menyebabkan, meningkatnya limbah terutama pada produk-produk elektronik. Dan kemudian, import atau use of, virgin, material, di mana mineral dan sumber daya alam, lain menjadi sumber daya utama begitu pada, proses, produksi untuk memproduksi barang-barang, baru begitu. Nah, sementara pada circular economy, eee tantangan praktisnya karena, yang diadopsi adalah life cycle approach gitu ya, jadi pendekatan, siklus hidup ya, jadi untuk menjaga produk selama mungkin tentu memiliki tantangan-tantangannya tersendiri begitu ya. Karena ini tentu bertentangan dengan, tadi ya, planned obsolescence-nya, jadi usia pada produk itu sendiri sebetulnya. Nah, sehingga untuk membuatnya, terus hidup, perlu banyak, teknologi, inovasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian, use of, secondary, material ya, jadi ini juga menantang sebetulnya penggunaan material yang, bukan virgin, material begitu ya. Jadi untuk, mempromosikan lebih banyak, apa namanya, substitusi gitu ya, barang-barang dari bahan baku, ke bahan yang, sifatnya sekunder begitu ya, jadi bukan barang yang, eee, virgin, material gitu. Nah, tentu saja, pada dasarnya masing-masing model ini punya resikonya sendiri-sendiri begitu ya. Kita bisa lihat di sini, pada linear ekonomi peningkatan kebocoran limbah, di sepanjang rantai pasokan global itu tentu berpotensi dengan dampak, CO2 yang, tinggi dan produksi limbah yang, tinggi yang sebetulnya dapat, dicegah. Nah, pada, circular economy, dampak buruk, dari praktik, daur ulang itu adalah, sampah pakaian yang misalnya sampah pakaian ya yang dapat didaur ulang atau, mobil bekas yang, menimbulkan resiko yang lebih, besar terhadap lingkungan di negara tujuan dengan kapasitas, daur ulang yang mungkin terbatas atau armada kendaraan yang, mungkin, sudah menua begitu. Nah, itu beberapa risiko, dan, tantangan begitu ya, dan kemudian karakteristik dari masing-masing model yang, saya sebutkan tadi, dan kemudian tentu kita bisa, di linear economy ketika kita menuju ke circular economy, kita tahu apa yang harus kita lakukan sehingga pada proses implementasinya, itu menjadi lebih mudah begitu. Baik, untuk mengimplementasikan circular economy, kita dapat mengadopsi, 9 Rs Framework for, Circular Economy, Adoption. Di sini disampaikan, beberapa, level begitu yang terdiri dari, 9 R, mulai dari di level paling bawah begitu ya, menuju ke circular economy tentunya. Di sini, makin ke atas gitu ya, makin dia makin dekat dengan circular economy atau di sini dikatakan increasing, circularity begitu. Kita mulai dari, eee level pertama begitu ya, di mana di sini dikatakan adalah penerapan materi yang bermanfaat ya. R yang diadopsi pada level ini adalah, R9 yaitu recover. Recover itu, sebetulnya adalah, insinerasi, bahan dengan pemulihan energi begitu. Jadi, pembakaran begitu ya, pembakaran bahan di sini masih, perbolehkan begitu ya, dengan tentu dilakukan pemulihan energi tetapi begitu. Nah, kemudian di, R8-nya itu adalah memproses bahan untuk, memperoleh,
kualitas yang sama begitu atau bermutu tinggi atau, dapat juga, lebih rendah begitu ya, tetapi, tetap dilakukan, dimungkinkan gitu untuk dilakukan, recycle begitu. Nah, pada level berikutnya yaitu memperpanjang usia produk dan komponennya. Nah, di sini kita lihat ada 5 R yang diadopsi begitu ya. Jadi mulai dari repurpose, remanufacture, refurbish, repair, dan sampai ke reuse begitu. Kita lihat di repurpose misalnya. Jadi di sini, menggunakan produk yang, dibuang atau bagian-bagiannya dalam produk baru itu dengan fungsi yang, berbeda begitu ya. Kemudian diikuti, di remanufacture ya, jadi menggunakan bagian dari produk yang dibuang dalam produk baru dengan fungsi yang sama begitu. Keterangannya bisa kita cermati masing-masing ya, hingga ke reuse. Nah di, level yang sudah, masuk ke tahapan circular economy begitu ya, yaitu penggunaan, atau menuju ke circular economy yang ideal begitu, penggunaan dan pembuatan produk yang lebih, cerdas, yaitu mulai dari reduce, rethink, dan kemudian refuse begitu. Jadi, apa namanya, masing-masing keterangannya bisa kita, eee, cermati dan kemudian tentu, bisa kita implementasikan tahapan-tahapan ini begitu ya, dan tentunya, yang paling pasti harus disesuaikan dengan, produk dan, kondisi, start kita ada di mana begitu, sehingga kita bisa, mengadopsi framework ini dengan lebih baik lagi menuju ke, circular economy begitu. Baik, setelah kita mengetahui, tadi framework, yang dapat kita manfaatkan begitu untuk, mengimplementasikan circular economy, tentu saja, circular economy ini juga butuh, dukungan yang lain ya. Yang paling penting adalah juga dukungan teknologi dan inovasi-inovasi baru begitu, agar, circular economy ini dapat berlangsung, dengan mudah dan sesuai dengan tujuannya tentu saja. Kita bisa lihat di sini beberapa, teknologi pendukung yang, bisa kita manfaatkan dalam, eee, menggunakan begitu ya, dalam menggunakan circular economy. Nah, di sini mulai dari advanced collection, sorting and recycling. Yang seperti kita ketahui misalnya bahwa circular economy ini kan menuju kepada, zero waste begitu, di mana, jika kemudian dihasilkan, limbah begitu ya. Nah, ini ada, alat bantu begitu ya yang dapat, membantu proses pengumpulan, apa namanya, pemilahan ya, dan kemudian daur ulang dengan cepat. Nah, tentu kita butuh, baik itu software ya maupun juga yang, mesin begitu ya. Kita butuh application, kita butuh sensors, robot, dan lain sebagainya yang kita butuhkan untuk, melakukan proses collection, sorting, dan, recycling ini. Nah, selanjutnya agar efisien material processing-nya, tentu saja begitu ya, kita butuh, machine learning mungkin di situ, ada AI yang kita perlukan untuk mengefisienkan, proses, material, proses, eee, produk yang sudah kita kumpulkan mungkin gitu ya, komponen yang sudah kita kumpulkan, ataupun material-material, kecil lainnya yang, sudah dikumpulkan di tahap sebelumnya, gitu. Kemudian production to support design for, circularity. Kita bisa jadi butuh 3D printing, disassembly, dan repairability, teknologi begitu ya untuk, melakukan, kegiatan ini begitu. Dan tentu saja hal yang lain adalah pada, proses selanjutnya interaktif, platform yang sangat, bisa jadi kita perlukan untuk mendukung implementasi CE ini adalah, aplikasi begitu ya, website, database, IoT misalnya, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja, tergantung ya, bagaimana sistem, circular economy yang kemudian, kita bangun. Nah, namun, eee, tersebut adalah, identifikasi, secara umum gitu ya, terkait teknologi yang memungkinkan untuk kita gunakan pada,
penggunaan atau implementasi circular economy ke depan. Baik, tadi kita sudah membahas, proses atau transisi dari linear economy ke circular economy. Apa saja yang dapat kita lakukan ya, atau memungkinkan untuk kita lakukan, bagaimana kita memanfaatkan, alat ya, instrumen-instrumen yang ada menuju kepada circular economy, yang ideal begitu dan juga, apa dukungan-dukungan teknologi yang dapat kita manfaatkan untuk, merealisasikan circular economy tadi. Dapat saya simpulkan beberapa poin bahwa untuk atau menuju kepada circular economy kita dapat mengurangi dampak negatif yang ada pada linear economy, kemudian melakukan perubahan sistematis untuk membangun ketahanan jangka panjang gitu, menciptakan peluang bisnis dan ekonomi yang baru begitu ya untuk menuju kepada circular economy dan, kemudian juga memberikan manfaat, bagi lingkungan dan masyarakat. Saya kira poin-poin itulah yang, intinya begitu yang kita bahas pada, video kali ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.